Shalom semua, saudara-saudara kekasih dimanapun berada, salam sehat dari kami Evangelis Rospika Sianturi. Kembali menyapa saudara-saudara lewat renungan harian pagi ini di hari Selasa tanggal 20 bulan 10 2020. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga, sumber segala karunia, segala berkat bagi kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari tuntun kami lewat hikmat, akal budi, pengertian daripada Engkau yang dipimpin oleh Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga selesai. Hanya dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Adapun renungan harian pagi yang meneguhkan iman kita kembali di kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-26. Lembaga Alkitab memberi judul perikop Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali di ayatnya yang ke-26. Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang ke-26. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dikatakan berbahagia ketika kita mendengar firman Tuhan serta memelihara firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun judul kecil saya buat kesatuan yang mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara yang kekasih, pada perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu di Yerusalem, di tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya tentunya. Nah, ketika itu sebelum sampai mereka ke tanah perjanjian, tentunya bangsa Israel melakukan perjalanan yang sangat-sangat jauh, dan ketika itu mereka kadang melakukan firman Tuhan, sebentar sudah berubah, sebentar sudah menyembah berhala. Akhirnya murkalah Tuhan pada waktu itu sampai membuang bangsa Israel ke tanah pembuangan di Babelonia. Pada waktu itu Yehezkiel ikut dideportasi atau diangkut ke pembuangan tersebut. Nah, waktu itu Nabi Yehezkiel sebelum dia nabi sudah menjadi imam ya, imam besar ya, yang melayani di bait Allah pada waktu itu. Dan sampai dia menjadi nabi dipilih oleh Allah ya. Ketika itu bangsa Israel di pembuangan sudah sampai patah semangat, sudah bisa dikatakan tidak ada apa-apanya lagi, sudah tidak berguna. Ketika itu Tuhan memanggil Yehezkiel menyampaikan suara kenabian Allah kepada Yehezkiel, yaitu Allah membuatkan Yehezkiel ini diberikan mujizat untuk memberikan penglihatan kepada bangsa Israel ya. Dalam penglihatan Yehezkiel ini, bangsa Israel sudah tercerah berai seperti tulang benulang yang berserakan, yang sudah tidak bernyawa. Kalau tulang-tulang berarti sudah tulang itu sudah terpisah dari dagingnya, bahkan dari jiwanya sudah tidak satu kesatuan. Artinya di sini Tuhan masih ingin mempersatukan bangsa Israel pada waktu itu, masih tercerah berai. Pada waktu itu terbagi dua ya bangsa Israel ya, Israel utara dan Israel selatan yang disebut Yehuda. Nah, mereka tercerah berai pada waktu itu, tetapi Tuhan tidak berlama-lama untuk membuat marah, mendatangkan kemarahan. Tuhan itu juga Maha Kasih, Maha Pemurah, walaupun Dia memang kadang marah ya, supaya mendatangkan kebaikan. Itu tadi prinsipnya Allah kepada umat itu, mendatangkan kebaikan, menyatakan kuasa Allah untuk umat Israel. Itu misinya Allah di muka bumi ini.
yang disampaikan Allah kepada yaitu nabinya Yeskiel pada waktu itu. Saudara yang kekasih, nubuatan ini atau mujizat ini diberikan kepada Yeskiel. Dia dipenuhi dengan roh Allah supaya mempersatukan tulang benulang yang tadi berserakan, yang sudah tulang lepas dari dagingnya, dari kulitnya. Itulah penglihatan Yeskiel bangsa Israel ketika di pembuangan. Artinya sudah tidak ada apa-apanya lagi, sudah letih, sudah tidak belum pengharapan, putus harapan, ya. Nah, di sini peran Nabi Yeskiel untuk mempersatukan kembali, menghidupkan kembali tulang-tulang itu, mempersatukan kembali yang tadinya kepala udah tengkorak, tulang benulang tangan, kaki udah berserakan kemana-mana. Akhirnya kuasa mujizat yang diberikan Yeskiel bisa dipersatukan kembali menjadi satu kesatuan oleh karena kuasa Allah nyata dalam diri Yeskiel, saudara-saudara. Bahkan roh Allah ada pada Yeskiel. Itulah yang memampukan Yeskiel untuk mempersatukan bangsa yang sudah berserakan tadi, yang sudah mati rohaninya. Secara rohani dia sudah mati, tidak ada apa-apanya karena mereka mengandalkan pikirannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri. Akhirnya Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, apa yang kita bisa petik dari firman ini supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pemikiran kita yang tidak ada apa-apanya itu, yang terbatas. Mari kita mengandalkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Ya, inilah yang harus menyegarkan iman kita kembali, tetap bersemangat dalam suasana COVID sekarang yang menjadi pandemi. Jangan sampai lari dari kenyataan, saudara-saudara, dalam suasana situasi sulit sekarang ini. Marilah datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, ya, yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagi kamu tentunya, ya. Dan bisa kita baca juga di Amsal 17 ayat 22, ya. Hati yang gembira, saudara-saudara, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ngeri, ya, saudara-saudara. Ini semangat ini yang hilang pada waktu itu yang dirasakan oleh bangsa Israel. Semangat yang patah, kering, sampai penglihatan Nabi Yeskiel berserakan tulang-tulang mereka, tidak bernyawa lagi. Nyawa kemana, tulang kemana, jiwa kemana, kepala kemana, ya. Seperti itulah penglihatan Yeskiel pada suatu itu kepada bangsa Israel ketika berada di pembuangan. Ternyata Tuhan tidak selamanya pendendam, ternyata Tuhan tidak selamanya pemarah, melainkan pemurah. Itu yang harus kita renungkan, saudara-saudara. Jangan sampai kita mengandalkan pikiran kita, jangan sampai Tuhan memberikan marahnya kepada kita, tetapi dengan cepat-cepat kita bertobat, berubah, datang kepada Tuhan, sumber kuasa, sumber kehidupan kekal, sumber damai sejahtera. Kekuatan itu pasti, damai sejahtera itu pasti hanya ada dalam Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karena kasih-Nya terlalu besar bagi dunia ini untuk mengasihi kita. Yang seperti dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, ya. Sama kita lihat juga di kasih yang terbesar, iman, pengharapan dan kasih, ya. Kalau kita dilihat Alkitab, yang terbesar diantaranya adalah kasih, ya. Marilah kita mengikuti teladan Yesus Kristus untuk saling mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, tenaga, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Bukankah ini renungan firman Tuhan yang menyegarkan kita kembali, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita letih dan lesu dalam saat-saat sekarang ini, ya. Jangan sampai lari dari kenyataan seperti bangsa Israel tadi yang sampai tidak ada apa-apanya. Akhirnya Tuhan pakai orang yang takut akan Tuhan menyampaikan visinya Allah di muka bumi ini. Marilah kita Yerusalem yang baru, ya,
bangsa Israel yang baru, yang hidup dengan kuat kuasa roh Tuhan. Kita harus percaya itu saudara-saudara. Roh itu ada pada kita ketika kita menyerahkan segala hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan Tuhan akan memelihara dan Tuhan akan bertindak. Shalom saudara-saudara. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kembali kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali mengucap syukur untuk pagi hari ini, renungan pagi hari ini yang menyegarkan kembali kami, iman kami, diberkati kami Tuhan. Biar kami semangat yang baru Tuhan, lewat firman ini, sehingga kami tetap tekun, tetap beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, mengandalkan Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami secara totalitas, tidak tertentu, tidak sewaktu-waktu, tetapi long life Tuhan. Itu yang kami andalkan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu ini. Memberkati semua saudara-saudara kekasih kami dimanapun berada. Memberikan kekuatan baru, berikan semangat baru, kesehatan baru. Ketika mengalami kedukaan, mengalami kelemahan, Engkaulah yang melawat mereka Tuhan. Engkaulah jalan keluar bagi problema-problema kecil, sedang ataupun besar dalam kehidupan kami. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau adalah Allah Yehova Yireh yang selalu menyediakan yang terbaik, apa yang menjadi kebutuhan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan bangsa dan negara kami mau serahkan kepada tangan pengasihan Tuhan. Engkau memelihara kenyamanan, kedamaian bangsa kami, kesehatan bangsa kami ini Tuhan. Engkau tahu saat ini Tuhan mengalami kemelut oleh karena virus pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya cepat atau lambat Tuhan akan mematikan virus-virus ini Tuhan dari muka bumi ini, dari bangsa kami, dari lingkungan, dari daerah-daerah dimanapun Tuhan. Karena kuasa-Mu sungguh lebih besar untuk mematikan virus-virus ini lewat kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Disegarkan iman kami kembali, tekun iman kami kembali lewat kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhan yang memimpin, yang ambil alih dalam segala kehidupan kami. Tuhan yang berotoritas dalam segala aktivitas kehidupan kami yang beriman tentunya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan segala kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang memelihara, memberkati, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.